Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Fabio Quartararo bongkar dua rahasia kecepatan di praktik MotoGP Prancis 2025, menempel Marc Marquez. Pada sesi latihan bebas MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Bugatti Le Mans, nama Fabio Quartararo kembali mencuri perhatian. Pembalap asal Prancis ini berhasil mencatatkan waktu 1 menit 30,032 detik, hanya terpaut tipis dari Marc Marquez yang menorehkan waktu tercepat di sesi tersebut. Penampilan ini tidak hanya menegaskan kehebatannya, tetapi juga menunjukkan peningkatan signifikan dari performa Yamaha YZR-M1 yang ia tunggangi. Quartararo yang dikenal dengan julukan El Diablo ini memang selalu menjadi sorotan, terutama ketika tampil di tanah kelahirannya. Namun, hasil pada latihan bebas kali ini tampaknya lebih istimewa lagi karena ia berhasil menempel Marquez, yang seringkali dikenal sebagai salah satu pembalap dengan kecepatan luar biasa, terutama di sirkuit-sirkuit seperti Le Mans yang menantang. Hasil 1 menit 30,032 detik yang diraihnya pada sesi praktik pertama ini, bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah tanda bahwa Quartararo bersama Yamaha YZR-M1 sedang berada dalam performa terbaik mereka. Lebih penting lagi, penampilan tersebut juga mengonfirmasi bahwa tim Monster Energy Yamaha semakin memperbaiki paket motornya, yang sebelumnya sempat mendapat sorotan pada beberapa seri awal musim. Salah satu faktor yang memengaruhi hasil gemilang Quartararo kali ini adalah peningkatan performa yang signifikan pada motor Yamaha YZR-M1 dibandingkan dengan yang ia gunakan di seri sebelumnya di Jerez. 2 pekan lalu di sirkuit Jerez, Quartararo sukses meraih podium dan pole position, yang menunjukkan adanya perkembangan pada motor Yamaha. Namun, performa yang ditunjukkan di Le Mans sepertinya jauh lebih baik, dengan 2 faktor utama yang menjadi kunci di balik pencapaian tersebut. Salah satu rahasia besar di balik performa api Quartararo di praktik MotoGP Prancis 2025 adalah mesin baru yang dibawa oleh Yamaha. Mesin yang lebih bertenaga ini terbukti mampu meningkatkan kinerja motor secara keseluruhan, memberikan tambahan tenaga yang dibutuhkan untuk bertarung dengan para rival terkuat di kelas MotoGP. Perubahan pada mesin tersebut memungkinkan Quartararo untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik di trek dengan karakteristik yang berbeda, seperti sirkuit Bugatti Le Mans yang terkenal dengan sejumlah tikungan teknikal dan panjangnya lurus yang menuntut kecepatan maksimum. Namun yang menarik adalah meskipun mesin baru ini memberikan tambahan tenaga, Yamaha berhasil mempertahankan karakter motor yang sudah terbukti sukses bagi Quartararo. Mesin baru ini bagus, perubahannya tidak berdampak di area lain. Jadi ini sangat bagus, ujar Quartararo dengan penuh keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa Yamaha berhasil menjaga keseimbangan antara peningkatan tenaga dan keandalan motor, tanpa mengorbankan faktor-faktor lain yang penting bagi performa keseluruhan. Menurut Quartararo, mesin yang lebih bertenaga ini tidak merusak keseimbangan motor di sektor lain, yang justru menjadi faktor utama mengapa ia dapat tampil maksimal di Le Mans. Perubahan ini memberi dampak positif pada pengaturan mesin dan kestabilan motor, yang semakin mempercanggih strategi balap yang diterapkan oleh Quartararo di setiap sesi latihan. Selain mesin baru, faktor kedua yang membuat Yamaha YZR-M1 semakin kompetitif di sirkuit Bugatti Le Mans adalah kondisi grip aspal yang sangat baik. Grip yang lebih tinggi dari aspal di sirkuit ini memberikan keuntungan besar bagi motor Yamaha, yang sejak dulu dikenal sangat bergantung pada kualitas grip untuk menunjukkan performa terbaiknya. Le Mans memiliki aspal dengan level grip yang cukup tinggi, yang menjadi kunci bagi Quartararo dalam menjaga kecepatan dan kestabilan motornya di setiap tikungan. Level grip di sini sangat bagus, dan ini adalah salah satu alasan mengapa kami sangat kuat, tambah Quartararo. Bukan berarti kami akan selalu memiliki hasil yang sama di semua trek, tapi kita harus bersyukur dengan kondisi saat ini. Quartararo menegaskan bahwa meskipun kondisi grip aspal sangat mendukung, tidak berarti mereka akan mendapatkan hasil yang serupa di semua sirkuit. Namun, untuk saat ini, kondisi di Le Mans sangat menguntungkan bagi Yamaha YZR-M1. Keunggulan grip ini menjadi faktor penentu bagi Yamaha, terutama pada tikungan-tikungan teknikal yang seringkali menjadi titik kritis di sirkuit seperti Le Mans. Dengan motor yang stabil dan grip yang sangat baik, Quartararo bisa lebih agresif dalam mengambil garis balap, mengoptimalkan akselerasi, dan menekan waktu lap untuk mendapatkan hasil terbaik.
Keberhasilan Quartararo menempel Marc Marquez di sesi latihan bebas ini membuka peluang besar bagi pembalap asal Prancis untuk meraih podium di MotoGP Prancis 2025. Mengingat ia selalu tampil kuat di sirkuit rumahnya, peluang untuk meraih kemenangan atau podium di sini semakin terbuka lebar. Apalagi, dengan mesin baru yang lebih bertenaga dan grip aspal yang mendukung, Quartararo kini memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Marc Marquez yang selalu tampil kuat di Le Mans tentu tidak akan membiarkan Quartararo menguasai podium begitu saja. Persaingan di MotoGP Prancis 2025 diprediksi akan semakin sengit dengan hadirnya pembalap-pembalap top yang semuanya ingin meraih kemenangan di sirkuit bersejarah ini. Namun, yang pasti, dengan performa Yamaha YZR-M1 yang semakin membaik, Quartararo kini memiliki peluang besar untuk menunjukkan potensi terbaiknya dan meraih hasil maksimal di rumah sendiri. Segalanya akan tergantung pada bagaimana ia dan tim Yamaha dapat memaksimalkan setiap sesi balapan, menjaga kecepatan dan kestabilan, serta melawan para rival terberatnya. Dengan dua rahasia kunci, mesin baru yang lebih bertenaga dan grip aspal yang sangat baik, Fabio Quartararo siap menjadi ancaman serius bagi setiap pembalap di MotoGP Prancis 2025. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, kembali menelan hasil yang mengecewakan di MotoGP 2025. Kali ini, frustrasi datang setelah ia gagal menyalip Fabio Quartararo dalam balapan utama Grand Prix Spanyol di sirkuit Jerez. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu harus puas finish di posisi ketiga, dan mengaku kehilangan rasa percaya diri terhadap performa motor Desmosedici GP24, yang kembali menunjukkan kelemahannya, terutama dalam akselerasi keluar tikungan. Kegagalan Bagnaia menyalip Quartararo bukan karena kurang agresif atau kehabisan tenaga, tetapi karena motor Ducati yang ditungganginya tidak mampu memberikan dorongan yang cukup saat keluar dari tikungan, salah satu aspek krusial dalam lintasan teknikal seperti Jerez. Padahal, Jerez merupakan trek yang biasanya cukup bersahabat bagi karakteristik Ducati. Namun tahun ini, masalah teknis tampaknya kembali menghantui pabrikan asal Italia itu. Saya tidak senang dengan balapan seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Bagnaia dengan nada kecewa dalam konferensi pers usai balapan. Bagnaia sebenarnya sempat menunjukkan potensi kuat di awal balapan. Ia mengaku cukup puas dengan 3 hingga 4 lap pertama, di mana perasaannya terhadap motor terasa baik dan kecepatannya kompetitif. Namun semuanya berubah saat ia terjebak di belakang Quartararo. Sejak saat itu, upayanya untuk naik posisi seolah menemui jalan buntu. Saya cukup senang pada 3 atau 4 lap pertama, kecepatan dan perasaan saya sangat bagus, tetapi begitu saya tiba di Fabio Quartararo, saya tidak mempunyai peluang untuk menyalip, tambahnya. Masalah utama yang dikeluhkan Bagnaia adalah kurangnya akselerasi keluar tikungan, yang menjadi kelemahan mencolok GP24 dibanding pendahulunya. Hal ini membuat Ducati sulit bersaing dalam situasi stop and go atau ketika harus keluar dari tikungan lambat, momen di mana motor seharusnya bisa melepaskan tenaga maksimal. Padahal, salah satu kekuatan utama motor Ducati di musim-musim sebelumnya adalah kemampuannya meledakkan torsi dengan cepat saat keluar dari tikungan. Setiap kali saya mencoba mendekat, saya kehilangan grip dan akselerasi. Sangat sulit untuk menjaga kecepatan yang konsisten dan tetap dekat dengan pembalap di depan. Saya merasa motor tahun ini tidak memberikan traksi yang sama seperti sebelumnya, ungkap Bagnaia. Masalah ini semakin menyulitkan Bagnaia karena persaingan di MotoGP 2025 sangat ketat. Sementara Marc Marquez tampil sensasional dengan Desmosedici GP24 yang sama dan memenangkan 3 balapan, Bagnaia justru tampak seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Terlebih, tekanan internal semakin kuat karena Alex Marquez dari Gresini Racing, juga menggunakan motor GP24 lama, kerap mengungguli Bagnaia di berbagai balapan, termasuk menjadi pemenang di Jerez akhir pekan lalu. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di padek Ducati. Apakah pengembangan GP24 hibrid benar-benar membawa kemajuan, atau justru membuat motor semakin sulit dikendarai oleh gaya balap tertentu seperti milik Bagnaia? Para analis menyebut bahwa Ducati GP24 kini menjadi motor yang sangat bertenaga tapi sulit dijinakkan.
Dengan power delivery yang kasar dan cengkeraman yang kurang stabil di keluar tikungan, motor ini menuntut gaya membalap ekstrim yang cocok untuk pembalap seperti Marc Marquez, yang dikenal agresif dan mampu mengatasi motor liar. Sementara itu, Bagnaia lebih mengandalkan kestabilan dan presisi, sesuatu yang sulit didapatkan dari karakteristik GP24 saat ini. Bagnaia adalah pebalap yang sangat teknikal. Dia butuh motor yang halus dan stabil untuk mengeluarkan performa terbaik. Sayangnya, GP24 hibrid tampaknya lebih cocok untuk pebalap bertipe fighter seperti Marc Marquez, ungkap seorang teknisi Ducati yang enggan disebut namanya. Kondisi ini menempatkan Bagnaia dalam dilema besar. Sebagai pebalap utama tim pabrikan, ia seharusnya menjadi tolok ukur pengembangan motor. Namun dengan hasil yang terus tertinggal dari rekan-rekan sesama pengguna Ducati, posisi dan pengaruhnya dalam pengembangan motor bisa saja tergeser. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati memang gencar berinovasi. Namun kali ini, arah pengembangan yang terlalu fokus pada peningkatan tenaga dan kecepatan lurus justru mengorbankan aspek penting lain, yakni akselerasi yang mulus dan kestabilan saat keluar tikungan. Jika tidak ada penyesuaian cepat, Ducati bisa kehilangan keunggulannya di paruh musim kedua, apalagi rival seperti Yamaha dan KTM mulai menemukan bentuk terbaik mereka. Saat ini, Bagnaia dan tim Ducati Lenovo harus bekerja keras untuk mengevaluasi setup dan strategi pengembangan selanjutnya. Seri-seri berikutnya seperti Le Mans dan Mugello akan menjadi ujian berat, sekaligus kesempatan pembuktian apakah tim ini bisa memperbaiki kekurangan GP24 dengan cepat, atau harus menerima musim transisi yang penuh tantangan. MotoGP adalah permainan marin tipis, dan ketika motor tidak merespon seperti yang diharapkan, frustasi bisa dengan cepat berubah menjadi krisis. Untuk Bagnaia, balapan di Jerez bukan hanya soal kegagalan naik podium tertinggi, tapi juga peringatan dini bahwa musim 2025 bisa saja menjadi musim terberatnya sejak menjejak kelas Premier. Apakah Ducati akan menyesuaikan pengembangan GP24 untuk mengakomodasi kebutuhan Bagnaia? Atau justru akan terus mengarahkan motor sesuai gaya balap Marquez? Jawabannya bisa menentukan masa depan dominasi Ducati, dan posisi Bagnaia sebagai jantung proyek tersebut. Direktur Teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, kembali menjadi pusat perhatian setelah memberikan analisis tajam dan penuh makna pasca balapan MotoGP Qatar yang digelar akhir pekan lalu. Dalam pernyataannya, insinyur kawakan asal Italia itu secara terbuka memuji performa luar biasa Marc Marquez yang membesut Desmosedici GP24 hibrid, sembari menyentil keluhan sang juara bertahan Francesco Bagnaia terhadap motor GP24 hibrid yang dinilainya belum optimal. Akhir pekan yang spesial untuk motor dan pembalap kami, buka Dall'Igna dalam wawancaranya. Marc menunjukkan sesuatu yang luar biasa, levelnya seperti tidak ada tandingannya sepanjang akhir pekan. Kami melihat sebuah performa yang tidak hanya cepat, tapi juga penuh kendali dan presisi, tambahnya. Balapan di sirkuit Lusail, Qatar, memang menjadi panggung sempurna bagi Marc Marquez, yang baru memulai debut musim penuh bersama tim pabrikan Ducati Corse. Mengendarai prototipe terbaru Desmosedici GP24 hibrid, Marquez tampil konsisten sejak sesi latihan hingga balapan utama. Keberhasilannya mengungguli para rival, termasuk para pembalap pabrikan, menjadi sorotan besar dalam dunia MotoGP. Dall'Igna tidak ragu menempatkan Marquez sebagai pembalap paling bersinar akhir pekan lalu. Dia membaca motor ini seperti buku terbuka. Adaptasinya terhadap GP24 hibrid bahkan lebih cepat dari ekspektasi kami. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus sabar. Ini bukan hanya kemenangan dalam statistik, tapi juga dalam pendekatan teknis dan mental, puji Dall'Igna. Namun, di balik euforia kemenangan, pernyataan Dall'Igna juga menyorot sisi lain dari garasi Ducati, tepatnya terkait keluhan yang sempat diungkapkan oleh Francesco Bagnaia, pembalap utama tim pabrikan Ducati Lenovo. Sebelumnya, Bagnaia menyampaikan bahwa Desmosedici GP24 hibrid yang digunakannya masih menyimpan sejumlah masalah, terutama dalam hal akselerasi keluar tikungan dan manajemen ban di lintasan panas seperti Qatar. Keluhan Bagnaia itu rupanya tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh Dall'Igna.
Saya rasa penting untuk tetap fokus dan percaya pada potensi paket yang dimiliki. GP24 adalah hasil pengembangan berkelanjutan yang berdasarkan pada masukan para pembalap, termasuk Bagnaia sendiri. Jika ada kesulitan, kami selalu terbuka untuk berdiskusi secara internal, ujar Dalinya, dengan nada yang terdengar agak tajam. Lebih lanjut, Dalinya menyebut bahwa membandingkan performa GP24 Marc Marquez dan Bagnaia secara langsung belum tentu adil, apalagi jika digunakan untuk mengkritik secara terbuka. Marc membuktikan bahwa motor baru bekerja dengan sangat baik. Tapi perlu diingat, Bagnaia juga berada di posisi kompetitif dan hanya terpaut sedikit dari podium. Masalahnya mungkin bukan pada motor, tapi pada pendekatan balapan. Kita tidak bisa menyalahkan alat ketika hasil tidak sesuai harapan, tegasnya. Ducati sendiri memang tampil dominan dalam balapan Qatar. Setelah penalti yang dijatuhkan kepada Maverick Vinales karena pelanggaran teknis, Ducati mencetak rekor fantastis dengan 5 motor berada di 6 besar. Hal ini menandai keberhasilan strategi teknis dan konsistensi pengembangan mereka dalam 2 musim terakhir. Ducati mencetak 2 poin dengan podium yang, sekali lagi, sesuai dengan warna kami, kata Dalinya, menyiratkan dominasi warna merah Ducati di podium. Kami punya 5 motor di 6 besar. Ini bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras tim dan pemahaman mendalam terhadap setiap detail motor. Statistik menunjukkan bahwa Ducati telah memenangi setiap balapan MotoGP selama lebih dari 1 tahun kalender penuh. Catatan ini tidak hanya mencerminkan dominasi, tapi juga ketepatan dalam pengembangan teknologi motor dan strategi perekrutan pembalap. Bergabungnya Marc Marquez ke kubu Ducati, ternyata memberikan dimensi baru pada kekuatan mereka. Kami tahu bahwa Marc bukan pembalap biasa. Ia pembalap yang mampu membuat perbedaan, bahkan dengan paket yang belum sempurna. Tapi sekarang dia punya motor yang mendekati sempurna. Dan dia tahu bagaimana memaksimalkannya. Itu kombinasi yang berbahaya bagi para pesaing, ujar Dalinya lagi. Sementara itu, tekanan pada Francesco Bagnaia diperkirakan akan meningkat. Sebagai juara dunia bertahan dan pembalap utama tim pabrikan, ekspektasi terhadapnya tentu lebih tinggi. Namun dengan munculnya Marc Marquez sebagai kekuatan baru di dalam kubu Ducati sendiri, persaingan internal bisa saja menjadi pisau bermata dua bagi strategi tim secara keseluruhan. Persaingan internal adalah hal yang wajar, bahkan bisa menjadi motivasi tambahan. Tapi kuncinya adalah komunikasi dan kerjasama. Tidak ada tempat untuk keluhan yang tidak konstruktif, kata Dalinya mengakhiri. MotoGP musim ini masih panjang, namun satu hal yang jelas, Ducati telah memulai tahun 2025 dengan posisi yang sangat kuat. Dengan Marquez yang mulai menyatu dengan Desmosedici GP24, dan Dalinya yang tetap tegas menjaga arah teknis tim, para pesaing tampaknya harus menggandakan usaha mereka jika ingin menggoyang dominasi tim asal Bologna ini.